Apa keutamaan umat Islam? Umat Islam ini adalah umat terbaik. Umatnya Rasulullah lebih afdal daripada umatnya nabi-nabi terdahulu. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran surah Al-Imran 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar, yang buruk, dan beriman kepada Allah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam itu umat terbaik. Umat Islam ini lebih baik daripada umatnya Nabi Musa, lebih baik daripada umatnya Nabi Isa, lebih baik daripada umatnya nabi-nabi sebelumnya. Ini keyakinan kita karena ini Al-Quran. Makanya jangan sampai menganggap umat Islam lebih rendah daripada umat lain. Ini akidah pertama. Tujuannya apa? Agar kita bersatu dengan sesama umat Islam. Setiap kita berjumpa dengan umat Islam, yang ada dalam pikiran kita, ini umatnya Rasulullah. Ini umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah itu umat terbaik. Dan mereka adalah saudara kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, karena umatnya Rasulullah itu umat terbaik, halaman 18, maka umatnya Rasulullah ini punya banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Keistimewaan pertama, halaman 18, umat Islam adalah umat yang dikasihi Allah, umat yang disayangi Allah. Umat Islam ini insya Allah semuanya masuk surga. Kalaupun sebagian kecil masuk neraka itu gak lama, lama-lama ke surga juga. Ini akidah kita. Jadi di antara keistimewaan umat Islam adalah kemuliaan mereka yang mendapat limpahan rahmat dan kasih sayang Allah di akhirat nanti. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha yahallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub." Artinya, kemudian kitab Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi umat Islam ini yang oleh Allah diberikan Al-Quran ini berdasarkan ayat ini umat yang terpilih. Kita ini dipilih melebihi umat-umat lain. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Umat Islam ini ada yang zalim pada dirinya sendiri. Artinya akeh tusoni, banyak dosanya. Dan di antara mereka ada yang pertengahan, ada yang tengah-tengah. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Bagi mereka surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Nah, ayat di atas memberikan pengertian bahwa Allah
membagi umat Islam menjadi 3 golongan. Siapa? Pertama, golongan yang menganiaya diri mereka sendiri, yaitu orang-orang yang teledor dalam menunaikan kewajiban dan melakukan sebagian larangan agama. Golongan ini adalah mereka yang mencampur antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Ini namanya zalim pada dirinya. Kebaikan dilakukan tetapi maksiat juga jalan. Ini ya kira-kira kita yang gini. Jadi yang pertama ini kita. Jadi kebaikan kita lakukan, ngaji ya jalan, sholat juga jalan, ada maksiat juga jalan itu. Ini yang kita. Kedua, golongan yang pertengahan, yaitu mereka yang menunaikan kewajiban, meninggalkan perkara haram, tetapi terkadang meninggalkan perkara sunnah dan melakukan sebagian perkara yang makruh. Ini orangnya lebih hebat dari kita. Lalu ketiga, golongan yang lebih dahulu melakukan kewajiban, yaitu mereka yang melakukan semua kewajiban dan meninggalkan perkara haram, makruh dan sebagian perkara yang mubah. Ini yang ketiga ini para aulia, para kekasih Allah, orang-orang yang soleh yang potongannya bukan kita. Kita ini cuma menjadi penggemar mereka. Yang penting walaupun kita gak soleh, paling enggak menjadi penggemar orang soleh. Karena penggemar itu besok di akhirat akan berkumpul dengan yang digemari. Amin Allahumma. Imam Syafi'i itu bersyair, kata Imam Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang-orang soleh, padahal aku bukan termasuk bagian dari mereka. Imam Syafi'i itu gak merasa orang soleh, padahal kalau malam hatam Al-Quran 1 kali. Itu kalau malam. Kalau siang mengajar ngarang kitab, kerjanya mengajar, ngarang kitab, dan baca Quran. Masa kita yang begini mau ngaku orang soleh? Imam Syafi'i saja gak berani ngaku orang soleh. Padahal menurut kita, Imam Syafi'i itu keyakinan kita benar-benar soleh. Beliau mengatakan bukan orang soleh karena tawadhu. Kalau kita ini ya bukan tawadhu, memang kenyataan. Kalau tawadhu itu artinya kan memang orang baik lalu merasa tidak baik. Kita ini kalau kita ini merasa gak baik, ya memang gak baik. Memang sudah semestinya begitu. Di Imam Syafi'i ya, yang orang-orang soleh yang seperti beliau lah. Nah, ketiga golongan tersebut sama-sama dijanjikan masuk surga. Orang yang banyak dosanya, orang yang pertengahan, ini oleh Allah sama-sama dijanjikan masuk surga. Mengapa dijanjikan masuk surga? Ini umatnya Rasulullah, umat pilihan. Jadi kita ini walaupun nakal masih dipilih oleh Allah. Walaupun nakal, karenanya masih dijanjikan masuk surga. Kemudian, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan beberapa ulama salaf yang lain ketika menafsirkan ayat tersebut berkata, as-sabiqu bil khairat yadkhulul jannata bighairi hisab wal muqtasid yadkhulul jannata bi rahmatillah wal zalimu li nafsihi yadkhulunal jannata bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang lebih dahulu melakukan kebaikan akan masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau orang-orang seperti para sahabat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ulama-ulama yang zuhud itu masuk surga tanpa hisab. Gak ada pertanyaan, gak ada urusan itu. Itu mereka. Lalu golongan yang pertengahan akan masuk surga dengan rahmat Allah. Ini yang tengah-tengah. Nah, yang terakhir yang golongan kita. Golongan yang menganiaya diri mereka sendiri akan masuk surga dengan syafaat, dengan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita, karena itu kita berharap
Mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat tadi, ini bukti bahwa kita cinta kepada baginda. Dengan cinta itu mudah-mudahan kita dapat syafaat. Karena kalau dihitung-hitung dengan amal, antara yang baik dengan yang tidak baik gak jelas. Kalaupun kita itu sholat sepertinya gak pernah khusyuk. Sholat kita ada enggak yang sholat mulai takbir sampai assalamualaikum ingat Allah terus, ada? Malah kalau lupa kuncinya gak ketemu, setelah sholat ingat. Jadi kita ini ada kiai saya yang terkenal waliullah di pondok dulu. Ada orang bilang tasik sholat, yai orangnya masih sholat. Saiki ra ono wong sholat. Sekarang itu orang sholat gak ada. Yang ada orang ngelamun. Cuma ngelamun dalam sholat. Itu yang ada sekarang. Sholatnya gitu ngaku orang soleh. Ini apa namanya, kemuliaan umat Rasulullah. Tapi walaupun begitu kita berharap masuk surga. Amin Allahumma amin. Kemudian ini halaman 22. Dalam riwayat lain disebutkan an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati hadhihi ummatun marhumah. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Adzabuha fid dunya al-fitan waz zalazil wal qatl. Umatku adalah umat yang disayangi Allah, dikasihi Allah. Mereka tidak akan ditimpa azab di akhirat. Amin Allahumma. Azab akan menimpa mereka di dunia. Apa azabnya? Yaitu fitnah. Dimaki-maki, difitnah. Ya pokoknya itulah, itu mengurangi dosa. Yang kedua gempa, seperti yang ada di Palu, yang ada di Lombok, gempa, tsunami, lalu likuifaksi dan segala macam. Itu azab di dunia. Karena besok di akhirat insya Allah diampuni. Yang terakhir adalah dibunuh orang. Dibunuh orang kafir atau dibunuh saudara sendiri. Dibunuh ISIS, dibunuh siapa, itu termasuk tebusan. Tebusan dari maksiat yang kita lakukan. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, halaman 23. Umat Islam ini sebagai umat Islam terbaik, umat yang aman dari kesyirikan. Maksudnya aman, mayoritas umat Islam tidak akan kafir. Mayoritas umat Islam tidak akan syirik. Kalaupun ada yang syirik, seperti yang melakukan persembahan pada Nyi Roro Kidul di Jawa, yang melakukan larung laut, sedekah bumi, itu hanya sebagian kecil. Tapi kalau mayoritas umat Islam tidak akan syirik. Mengapa umat Islam ini umat terbaik? Ini umat terbaik dan ini sudah ada garansi, ada jaminan dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wallah ama akhafu ba'di an tusyriku walakin akhafu an tanafasu fiha. Rasulullah bersabda, demi Allah, aku tidak khawatir kalian akan syirik secara massal, secara mayoritas, secara bersama-sama. Yang aku khawatirkan kalian adalah bertengkar karena memperebutkan dunia. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Karenanya kita ada di partai politik apapun, jangan dijadikan partai itu sebagai tujuan utama. Tujuan utama kita adalah mencari ridha Allah. Melalui partai politik apapun semata-mata untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kebaikan umat Islam serta bangsa dan negara. Itu niat kita. Nggak boleh yang lain-lain. Kalau niat kita begitu, menang atau kalah nggak menjadi urusan. Cuma harus berusaha untuk menang. Karena memang orang berperang saja, Rasulullah berpesan, kamu kalau berperang, kalau nggak pasti dapat salah satu dari dua. Ihdal husnayain. Salah satu dari dua yang terbaik. Mungkin kamu mati,
masuk surga. Atau kamu menang dapat pahala, dapat rampasan perang. Sama-sama dapat itu kalau kita niatnya baik. Ini yang pertama, yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ini keutamaan umat Islam. Halaman 31, mayoritas umat Islam pengikut kebenaran. Jadi mayoritas umat Islam akidahnya akan mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah selalu minoritas. Syiah minoritas. Kelompok-kelompok yang radikal yang suka ngamuk-ngamuk itu ya di radio, yang bilang kafir, syirik, bid'ah, minoritas juga itu. Enggak mayoritas. Kemudian pokoknya kelompok-kelompok yang menyimpang itu minoritas. Karena memang mayoritas umat Islam ini dijaga oleh Allah. Mengapa dijaga? Umat Islam ini umat terbaik. Mayoritas umat Islam gak akan kafir. Karenanya kelompok-kelompok yang sesat biasanya mengkafirkan mayoritas umat Islam. Contoh Syiah. Syiah berkeyakinan mayoritas umat Islam kafir. Sudah gak benar ini. Umat Islam ini umat terbaik. Engkau mayoritas dikafirkan. Khawarij. Kata Khawarij mayoritas umat Islam kafir. Mu'tazilah juga begitu. Kata Mu'tazilah mayoritas umat Islam kafir. Yang Islam siapa? Dia sendiri katanya. Yang lain gak Islam. Loh. Ini pertanda kalau mereka ada masalah dengan i'tiqadnya. Umat Islam ini umat terbaik kok dikafirkan. Jangan dikafirkan. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang moderat. Karena Ahlus Sunnah ini tidak mengkafirkan golongan-golongan lain. Golongan-golongan di luar Ahlus Sunnah. Selama mereka masih termasuk Ahlul Qiblah. Akidahnya tidak kafir, walaupun beda aliran, tetap kita anggap mereka sebagai umat Islam. Cuma umat Islam yang sesat dan menyesatkan. Itu aja. Yang kalau akidah mereka sampai kafir, itu bukan karena kita kafirkan, tapi karena kafir sendiri. Nah, seperti Syiah misalnya berkeyakinan Al-Quran palsu. Itu kafir itu, tapi kafir sendiri, bukan karena kita yang mengkafirkan. Karena mereka sudah kafir sendiri. Ya memang sudah kafir, kita bilang kafir. Ini yang perlu kita tahu. Nah kemudian jadi mayoritas umat Islam itu tidak akan tersesat. Karena itu sudah jaminan dari Allah.